Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dimas Arif Saputra dengan NIM 101255231. Dalam tugas ETS pada semester ini, saya akan menjelaskan 3 studi kasus dalam matematika bisnis, yaitu matriks, diferensial, dan juga integral. Ketiga materi ini menunjukkan bahwa konsep matematika bisnis dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai matriks, yaitu investasi 2 obligasi. Pada studi kasus pertama, seorang investor memiliki dana sebesar Rp10.500.000 yang akan dibagi kedua obligasi. Obligasi pertama memberikan imbal hasil sebesar 10% per tahun, sedangkan obligasi yang kedua memberikan 6% per tahun. Target imbal hasil gabungannya adalah sebesar 8,5% per tahun. Nah, berikut ini adalah tata cara atau tahapan penyelesaian studi kasusnya. Di sini bisa kita lihat langkah pertama itu menentukan variabel. Misal di sini ada X sama dengan dana obligasi pertama dan juga Y sebagai dana obligasi kedua. Lanjut ke langkah kedua, kita harus membentuk suatu persamaan. Seperti digambar, di sini ada total dana X tambah Y itu sebesar Rp10.500.000 dan juga total hasil itu 0,10 dikali 0,0 sama dengan 892.500 per tahun. Selanjutnya, untuk langkah ketiga itu ada substitusi. Dari persamaan pertama, bisa kita lihat ada X sama dengan Rp10.500.000 dikurangi Y. Lalu substitusi yang kedua itu 0,10 dalam kurung 10.500 kurang Y ditambah 0,06 sama dengan 892.500. Langkah keempat yaitu sebagai penyelesaian. Seperti digambar di sini ada 1.050.000 dikurangi 0,10 Y ditambah 0,06 Y sama dengan 892.500. Dan untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan kembali menampilkan gambar supaya lebih jelas. Untuk kesimpulan hasil akhirnya, di sini menunjukkan bahwa dana yang paling sesuai adalah Rp6.562.500 pada obligasi pertama dan Rp3.937.500 pada obligasi yang kedua. Dengan pembagian ini, target imbal hasil rata-rata 8,5% tetap tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Francisca dengan NPM 101222990. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus diferensial, yaitu pertumbuhan populasi bakteri. Pada studi kasus kedua ini dibahas pertumbuhan populasi bakteri di laboratorium. Diketahui bahwa laju pertumbuhan bakteri sebanding dengan jumlah bakteri yang ada pada saat itu. Situasi seperti ini dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial. Secara matematis, model ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah bakteri terhadap waktu berbanding lurus dengan jumlah bakteri itu sendiri. Setelah persamaan dipisahkan dan diintegralkan, diperoleh bentuk solusi eksponensial. Artinya, populasi bakteri akan bertambah secara cepat seiring berjalannya waktu. Dari kasus ini, kita bisa memahami bahwa persamaan diferensial sangat berguna untuk memodelkan fenomena pertumbuhan, baik dalam biologi, ekonomi, maupun fisika. Kemudian untuk penjelasan singkatnya, yaitu terdapat beberapa tahapan penyelesaian. Yaitu yang pertama ada model matematika. Langkah pertama ada model matematika, yaitu dP per dt sama dengan kp. Langkah kedua yaitu pisahkan variabel. dP per P sama dengan kdt. Langkah ketiga yaitu integrasi, yang dimana 1 per P dP sama dengan kdt. Hasilnya ada 1N P sama dengan KT plus C.
Kemudian langkah 4-nya yaitu ubah ke bentuk eksponensial, yaitu P sama dengan CE KT kuadrat. Langkah kelima yaitu tentukan konstanta. Jika diketahui P sama dengan 0 sama dengan P 0 kuadrat, maka P 0 kuadrat sama dengan CE kuadrat sama dengan C sama dengan P kosong kuadrat. Solusi akhirnya yaitu P sama dengan T sama dengan P kosong E KT kuadrat. Kesimpulannya yaitu pertumbuhan bersifat eksponensial, semakin besar K, semakin cepat pertumbuhannya. Sekian penjelasan kasus diferensial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didan Abdillah. Pada video ini saya akan menjelaskan studi kasus dalam matematika, yaitu metrik, diferensial, dan integral. Kebetulan di sini saya akan menjelaskan studi kasus dengan menggunakan rumus matematika integral. Contohnya gaya hidrostatik pada bendungan. Pada studi kasus ini, integral digunakan untuk menghitung gaya hidrostatik pada bendungan berbentuk trapesium. Dalam laporan, bendungan memiliki tinggi 20 meter, lebar 50 meter, lebar bawah 30 meter, dan permukaan air berada 4 meter di bawah puncak bendungan. Dari data tersebut, kedalaman air efektif adalah 16 meter. Dengan menggunakan tekanan fluida dan luas penampang yang berubah terhadap kedalaman, gaya total dihitung melalui integral dari permukaan air sampai dasar bendungan. Hasil akhirnya adalah 44,3 mN atau 44,3 meganewtons. Studi kasus ini menunjukkan bahwa integral sangat penting dalam menghitung beban yang terus berubah, terutama pada masalah teknik dan fisika. Penjelasan singkatnya yaitu menghitung gaya air pada bendungan trapesium dengan kedalaman air 16 meter. Adapun tahapan penyelesaian yang dibuat, pertama kita menentukan lebih dulu variabel kedalaman yaitu X yang menyatakan jarak dari permukaan air ke bawah. Jadi semakin besar nilai X, semakin dalam letaknya di dalam air. Selanjutnya, tekanan air dinyatakan dengan rumus P dikali X sama dengan RHO GX. Artinya, tekanan air bergantung pada kedalaman. Semakin dalam suatu titik, semakin besar tekanan airnya. Karena semakin banyak air yang berada di atas titik tersebut, kemudian karena bentuk bendungan berupa trapesium, lebarnya tidak tetap. Lebar bagian atas adalah 50 meter dan lebar bagian bawahnya 30 meter. Dengan tinggi 20 meter, karena perubahan ini teratur, maka digunakan fungsi linear untuk menyatakan lebar yaitu W dikali X sama dengan 50 dikurang X. Artinya, saat X sama dengan 0, lebarnya 50 meter dan semakin ke bawah lebarnya semakin berkurang hingga menjadi 30 meter. So, fungsi tekanan dan fungsi lebaran ini digunakan untuk menghitung gaya hidrostatis total, yaitu gaya air yang menekan dinding bendungan. Karena tekanan dan lebar berubah terhadap kedalaman, maka penyelesaiannya menggunakan integral. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf untuk kekurangan yang mungkin sudah sulit dimengerti karena kita juga masih belajar. Terima kasih.